Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa sallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat sehat dan sempat, dan juga melimpahkan curahkan kepada kita hidayah, taufik, hidayahnya di keseharian kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita seorang muslim yang berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lupa selawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengambil jalan beliau hingga akhir hayat kelak. Tak lupa juga kami selalu membawa acara kepada Bapak Ibu sekalian yang masih berada di rumah. Semoga kita sama-sama hadir di Masjid Jamik Nurul Huda dalam kajian ahad pagi yang insya Allah kita laksanakan sampai jam 8 nanti. Kami bacakan beberapa susunan acara kajian pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu kajian inti tafsir surah Al-Baqarah ayat 282, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran masih kita bahas. 3 kali pertemuan nih Pak. Sebelumnya 2 kali pertemuan belum selesai, sama pertemuan yang ketiga membahas 1 ayat. Acara selanjutnya yaitu lain-lain, dan yang terakhir yaitu penutupan. Mengawali kajian ahad pagi pada kesempatan kali ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kajian ahad pagi disampaikan oleh beliau Ustaz Muhammad Syuhada Ismail. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd.
usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Nurul Huda ingkang mugi-mugi tansah pinaringan hidayah lan taufik saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kados pundi Bu kabaripun? Sehat nggih? Sehat sedanten lahir batin, sak dompet-dompete sehat. Awake sehat, dompete ra sehat ya. Berarti ya dulu. Bapak-bapak sehat nggih, Pak? Oh, digolek lindung. Kesepuan nggih, asam urat, srepet, tensi. Sing penting wis tahu ngalami nom ya Pak ya. Wis tahu ngrasakno gebiyen nom. Pas isih tayang gemagusan. Sakniki wektune tobat kathah istighfaripun. Cara srengenge wis mulai lingsir wengi. Napa lingsir wengi niku? Ya. Wis rata yang gemagusan kayak ginian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kemarin kita sudah bahas dalam catatan saya tentang saksi, dari persaksian. Berikutnya kita akan bahas tentang pentingnya atau urgensi menulis transaksi utang piutang. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mencatat atau menulis transaksi utang piutang itu apa? Itu dibahas juga di dalam ayat ke-282 surat Al-Baqarah yang kemarin kita bahas.
Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Yang artinya wala tas'amu lan aja pada bosen antak tubuhu nyateti. Apa nyateti? Nulis ya, nyatet ya. Nyatet utang piutang. Kok aja pada bosen nyateti sohiran au kabiron, baik itu kecil maupun besar. Bahasa Jawa ini apa itu? Baik kecil maupun besar ya. Cilik utawa gede utang gue aja bosen nyatet. Ila ajali, utang go nganti wates wektune ya. Zalikum sing kaya kue nyatet niku nggih Bu nggih, aksatu indallahi, luweh adil ning sisihe Gusti Allah, wa aqwamu lisyahadati, lan luweh nguatna perseksen, nguatna ada kesaksian, nguatna perseksen. Wa adna alla tartadu, lan luweh merekaken kok kabeh maring ora mamang, merekaken dadi ora mamang, ora ragu-ragu. Illa kejaba antakuna angger perkara ngapa wau transaksi kue kegolong tijaratan hadiratan dol tinuku lunas, kejaba nek transaksine kegolong dol tinuku lunas. Lunas itu napa sakniki? Cash ya. Kejaba nek transaksine cash ya. Tudirunaha bainakum, sing lakokna ning antarane kok kabeh. Falaisa alaikum, mangka ora nana junahun dosa nggo kabeh Allah taktubuha angger kok ora nyatet sebab cash ya. Jadi nek cash ya ora apa-apa, ora apa-apa, ora nyatet ora apa-apa nek cash ya.
langsung lunas. Kenapa ya? Itu Pak, Mat Bos itu Pak. Wa ashidu lan jikota saksi, jikot saksi, nunjuk saksi. Ida tabayaktum angger dal tinuku, angger transaksi dal tinuku, wala yudarra katibun wala syahidun, wala yudarra katibun lan juru tulis aja di ngel-ngel, aja di gawe kapitunan. Apa namanya, mendatangkan mudarat itu jawabannya apa? Mudarat, kapitunan. Iya. Jadi menimbulkan bahaya. Jangan menimbulkan bahaya bagi si penulis. Wala syahidun lan bagi saksi. Jadi jangan sampai menimbulkan bahaya bagi penulis maupun saksi. Apa ya jawabannya? Wala yudarra katibun wala syahid. Ya, aja nganti gawe kapitunan maring juru tulis lan uga juru saksi ya, saksi. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Angger kok nglakoni sing kaya kuwe, fa innahu fusuqun bikum, mangka temen perkara kuwe kegolong fasik. Apa fasik? Ya. Kefasikan. Fusuqun bikum. Ya. Perbuatan durhaka, perbuatan tidak benar. Wattaqullaha lan padha wedya maring Gusti Allah. Wa yu'allimukumullah, Gusti Allah paring piwulang maring kok kabeh. Lan wedya maring Gusti Allah. Gusti Allah bakale paring piwulang maring kok kabeh. Wallahu bikulli syai'in alim. Lan Gusti Allah maha ngawuni-ngani samubarang kabeh. Wallahu bikulli syai'in alim. Lan Gusti Allah ing ngatasé samubarang kabeh alim, ngawuni-ngani. Yaitu terjemahan ayat
lanjutan kemarin. Kita ada 2 topik pembahasan di dalam ayat ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Topik pembahasan hari ini itu membahas tentang hikmah dan urgensi catat mencatat, tulis menulis dalam transaksi hutang piutang. Berdasarkan firman Allah, wala tas'amu an taktubuhu saghiratan au kabiran ila ajali. Jangan kamu bosan untuk mencatat sampai batas waktunya hutang yang besar maupun hutang yang kecil. Ini berarti peringatan diulang kembali. Perintah untuk mencatat, untuk menulis itu sampai pada pengulangan. Jangan kamu bosan. Artinya jiwa manusia itu kadang-kadang lah ngopo lah ditulis, percaya biasa utang beres. Jadi ya biasanya terus bosan tulis. Biasanya ditulis beres terus, bareng ra dicatat tukar. Oh, biasanya tepat waktu kok, biasanya beres kok, biasanya akhirnya bosen nyatet. Bareng bosen nyatet lah setan masuk, digawe tukar. Ya. Konco kental, saling percaya, partner bisnis, saling menguntungkan, akhirnya jadi cerah bubrah tukar, sampai tuntut-tuntutan di pengadilan gara-gara langkah cadeani. Jiwa manusia itu kalau mengerjakan perbuatan rutinitas bolak-balik notakan ya kayak gini bolak-balik biasanya terus bosen bolak-balik ya. Pekerjaan kalau sudah sering itu jadi bosen memang. Jadi saya teringat ya. Dulu ya, pekerjaan nyatet itu biasanya bendahara ya, keuangan. Dulu saya teringat punya bawahan bendahara itu nyatetin bayaran santri. Mesti kan bayarannya zaman biar sih ya 500 atau kira 500 dibayar 500 kayak gitu ya. Ana sing bayar 300 200 ya, tapi orang kabeh gitu. Rata-rata kayak gitu. Suwe-suwe orang dicatat angkane centang itu itu bareng tak minta laporan itu centang-centang kok iki lu ndak kira. Astagfirullahaladzim. Wes nggak kira, nggak bisa ngecek ya uang dapat pembayaran totalnya berapa ya, tunggakan ke diwali santri berapa, dipakai berapa, sisa kas berapa, jadi kacau ya. Ya itu pelajaran betul kata Allah ya. Jangan bosan nyatet. Ini adalah sentuhan ke jiwa manusia, menyadarkan kepada kita bahwa perbuatan baik yang dikerjakan terus-menerus rutin itu membosankan. Nah, kita harus bisa melawan kebosanan. Ngaji pun jam itu tekan jam 8
sesuk bosen. Misalnya, lah paling yuk kayu ya, nunggu berwarna medang Bali. Tapi ngaji duduk sedikit ilmu itu masuk sedikit. Lama-lama kita 3 tahun 5 tahun ngaji, beda nih babakan masalah agama, beda banget dengan orang yang nggak pernah ngaji. Kayaknya sih yo melungguh rumahno tok berkubar jiping ngaji kuping. Lah sing ngaji kuping itu mripate orang maca Qur'ane sih orang gawa Qur'an ya, tangane orang gawa pulpen, orang gawa tulisan ya, berarti sing ngaji kuping itu kok. Ya, begitu. Nah, ini ya tidak apa-apa, insya Allah ada barokahnya. Luwe apik nyatet gawa Qur'ane. Kados niku nggih. Tapi biasanya bosan gawa Quran terus sebenarnya ngaji bosan. Nah, dalam hal hutang piutang ini Allah mengingatkan wala tasamu antak tubuh sahiran au kabiran ila ajali. Walaupun kecil itu tetap jangan bosan untuk mencatat. Hikmahnya apa? Dzalikum aqsatu indallah. Pertama, mencatat itu, tulisan itu, aqsatu itu luweh adil, luweh utama. Kok lebih utama, lebih adil, siki misale ya, sing utang rumangsa utange 1.300.000, sing ngutangi rumangsa utange 1.700.000. Loh, 1.300.000 lho tadi saya kurang. Ora ku 1.700.000. Ora lah 1.300.000. 300 lah. Bingung. Ayel-ayelan. Nyong ora kelalen, sing nyong yo ora. Terus bisa bener. Paling adil tulisan. Di tulisannya notanya hilang kok. Nyong ora nyimpen. Nah, ini pentingnya tulisan. Oleh karena itu saya ingat aja, ya masih ingat, walaupun dari ilmu ngobrol diskusi, ya teman yang belajar akuntansi. Apa Pak doktrinnya belajar akuntansi? Jadi dia diajari gurunya, sejelek-jelek catatan, sebaik-baik ingatan. Senajan wong iki cerdas, ora tau kelalen, jarang kelalen, tapi nek dibandingno catatan itu lebih penting catatan senajan catatane rawak-rawek. Tulisane tulisan dokter, lo justru dokter sampai dokter larang ya. Tapi tulisan dokter orang kita orang itu lebih baik daripada cuma ingatan. Jadi saya ulangi ya, ini ilmu penting. Sejelek-jelek catatan itu lebih baik dari sebaik-baik ingatan. Walaupun cerdas, pinter, apalane kuat,
tapi dibandingkan catatan lebih baik catatan. Saya dulu di pondok dapat nilai berapa ya? 3 apa ya? Ujian 3 atau 2 lah. Oh, jelek banget. Ya. Gara-garanya diulang di kelas ora tau nyatet. Ya. Ora tau nyatet. Nah, ini mungkin tipe saya bukan tipe yang nyatetnya bagus. Saya jarang nyatet. Nah, ketika ujian pinjem teman, pengalaman dari SMP dulu itu setiap pinjem beres lah, bisa jawab, bisa dapat nilai bagus. Nah, di pondok ini beda, ya. Kasusnya beda. Kebiasaan buruk itu sampai teringat aja sampai sekarang, trauma, ya, trauma pinjem catatan. Menghadapi ujian saya pinjem catatan temen yang pinter memang, pinter dan catatannya lengkap. Ya, karena kan ulangannya beda hari, jadi bisa tak pinjam dulu walau seangkatan. Tapi tulisan Arabnya itu khotnya beda dengan tulisan saya. Pertama itu khotnya itu rada angel gitu loh, diwacai agak susah. Ya. Walaupun rapi, moco iki karo mikir ki tulisan apa. Gitu. Akhirnya fokusnya lebih banyak terforsir pada ini baca apa daripada memahami dan menghafalkan. Begitu ulangan besoknya kegandapan gak karuan, gak bisa jawab. Lupa saya dapat berapa. Akhirnya dari situ saya kapok gak mau pinjam catatan teman di pondok, ya, di pondok. Mending catatan sendiri, walaupun kadang-kadang orang genap, oret-oret, bahkan ada gambar wong, gambar kembang, gambar gunung gitu ya. Jadi kemutan, oh aku pas gambar gunung iki pas gurune nerangno faraid misalnya. Saya pas oret-oret gambar pitik gurune pas nerangno ilmu apa, itu jadi malah ingat penjelasan gurunya, karena antara yang tertulis di coretan sendiri itu malah nyambung dengan penjelasan guru. Barokahnya nyatet, walaupun tulisannya ora genep, ora tuntas, itu justru malah melekat, ya. Jadi salah satu cara mengikat ilmu, ya, guru-guru kita mengingatkan agar kita mencatat. Dan ingatan dengan mencatat itu lebih bagus, ya, daripada ingatan cuma dengan menghafal. Ini pentingnya mencatat. Huwa aqsatu indallah, itu lebih adil, itu lebih utama, itu lebih baik, ya. Dan terbukti di dunia kehidupan manusia hari ini, mencatat itu semakin detail, semakin jelimet, ya, semakin jelimet. Itulah perkembangan ilmu manusia dalam mencatat, dalam tulis menulis. Yang kedua, Allah menjelaskan hikmah berikutnya, yaitu wa aqwamu lisyahadah. Aqwamu lisyahadah. Yang artinya kalau di dalam tafsir Jalalain, ya, aqwanu ala iqamatiha, lebih kuat untuk
menegakkan kesaksian, lebih kuat untuk persaksian, membantu untuk mengingat, lebih kuat untuk membantu mengingat. Jadi antara ingatan dan tulisan itu lebih kuat tulisan. Jadi kalau antara orang yang megang tulisan sama orang yang megang saelingku, nah gitu ya, mana yang lebih kuat? Tulisan. Ini kan saelingmu sing rikana eling orang kok nyong eling kok dikira mantep eling, tapi bareng di konfrontir gitu loh, didu karo tulisan beda. Mana yang lebih kuat? Ya kuat tulisan. Go syahadah, go persaksian itu bukan ingatan tetapi tulisan, dibukti tulisannya. Nah, itu lebih kuat. Ya. Yang ketiga, wa adna alla tartabu. Tulisan itu mencegah timbulnya ragu-ragu. Ya. Jadi agar tidak muncul keraguan. Maknanya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau hutang piutang itu tidak dicatat, segala hal yang penting itu tidak dicatat, hanya ada saksi. Ya. Kemudian para saksi dan pelaku transaksi itu hanya mengandalkan ingatan, itu bisa muncul ragu. Keraguan itu pintu setan untuk ngadu domba. Ya. Untuk muncul masalah. Oleh karena itu, yang meyakinkan tidak muncul keraguan itu adalah tulisan. Cuma tulisan siki zaman siki bisa dipalsu, itu persoalan lain. Ya, kalau tulisan dipalsukan itu nanti perkembangan ilmu dan teknologi. Ketika pemalsuan terhadap tulisan, dokumen otentik, sertifikat dipalsukan, kemudian apa sih yang ditulis? Ya, transaksi perjanjian dipalsukan dan sebagainya dipalsukan, itu bisa saja muncul. Saya pernah mendengarkan podcastnya Profesor Mahfud MD. Di Indonesia ini banyak kasus orang membuat perusahaan dari perizinan, modal, merek dan seterusnya, semuanya sudah diproses sampai berjalan bagus, ya. Perusahaan itu berjalan bagus, ujung-ujung semua dokumen tentang kepemilikan perusahaan itu berubah menjadi milik orang lain. Yang itu urusan surat menyuratnya itu sampai tingkat menteri, berubah, diurus, dituntut, nggak bisa. Perusahaan itu bisa berubah menjadi milik orang lain, pemilik asli yang merintis asli, ya, merintis usaha dari awal itu disingkirkan. Itu tidak satu kasus, banyak kasus. Karena apa? Dokumen otentik bisa dipalsukan melalui proses
kolusi dengan kekuasaan. Itu dokumen. Jadi secara syariat dokumen tulisan itu memberi hikmah Allah tartabu, gak ragu. Tetapi ya, otak kriminal manusia, pikiran kotor manusia, keserakahan manusia itu berusaha untuk menerobos bukti-bukti dokumen yang asli kalah dengan yang palsu, tapi asli tapi palsu. Saya nggak ikut-ikutan komentari ijazah ya. perjanjian kerjasama bisnis saja ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Jauh hari Al-Quran, syariat Islam sudah menuntut kita untuk piawai dalam tulis menulis dan menjaga dokumen otentik. Ini luar biasa. Oleh karena itu, keahlian tulis menulis itu sangat disyariatkan sebagai bentuk perintah, itu ibadah. Kita lanjutkan ya berikutnya. Illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, kecuali kalau itu bisnis cash ya, lunas, doltinuku lunas yang terjadi di antara kamu. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha, maka tidak ada dosa kamu tidak menulis. Jadi urusan tulis menulis itu syariat. Keterampilan, keahlian menulis perjanjian, menulis dokumen itu sudah sedemikian rupa syariat Islam memerintahkan. Jadi ya santri perlu ada yang jadi notaris, mengambil jurusan notariat atau seluk-beluk tentang membuat dokumen. Pertama itu ya. Yang kedua, jadi di dalam tafsir Taisirul Karimir Rahman itu keterampilan tulis menulis disebut masru'un, itu disyariatkan, itu syariat, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya juga perlu dikembangkan ya, ilmu untuk menjaga keotentikan dokumen tulis menulis, karena sekarang upaya pemalsuan itu juga luar biasa. Maka ilmu untuk membongkar pemalsuan, entah itu digital forensik dan sejenisnya, itu juga perlu dikuasai dengan baik, karena kejahatan otak kriminal manusia itu berkembang terus, keserakahan manusia itu berkembang terus. Sampai sekarang di Indonesia konflik agraria, persoalan sertifikat itu luar biasa, masih banyak kasusnya. Kemarin ketika rame-rame pagar laut, kita tahu sendiri berita-berita bagaimana orang itu punya rumah, dokumennya resmi dari Badan Pertanahan Nasional, dianggap tidak ada sertifikat itu, dibuldoser tanpa melalui proses peradilan. Nggak terima dibuldoser, silahkan untuk ke pengadilan. Bagaimana mau menuntut? Yang dituntut kolusinya dengan kekuasaan sangat kuat, koneksinya dengan kekuasaan sangat kuat, itu pasti kalah yang menuntut, kalah duit terutama.
Jadi yang namis-namis rumahnya yang dibangun bulldozer padahal punya sertifikat resmi dari negara. Ya. Begitu yang terjadi, maka kita perlu mempunyai anak-anak yang pintar dalam urusan tulis menulis muamalah. Muamalah manusia itu sudah ruwet ya, sudah banyak. Kemudian kalau transaksi jual beli itu cash, oke lah, itu tidak harus ditulis. Ya, pisah dari majelis transaksi, bubar, rampung. Ya, itu bisa, tidak apa-apa. Kenapa? Karena transaksi jual beli, aktivitas bisnis itu kadang-kadang membutuhkan kecepatan. Jadi kalau dadak undang saksi, dadak undang notaris, ribet. Ya. Padahal adol bumbu, adol tanah, adol sawah sih tetap perlu. Ya. Sehingga adol bumbu, tempe, sayuran, kasih ngene gawanan ngono. Timbang so pikul pira duit tanpa barangnya los. Enggak apa-apa. Ngangge notan apa mboten nek dodol ning pasar? Mboten nggih. Mboten ngangge notan. Ora apa-apa. Karena itu dibutuhkan kecepatan dan kepraktisan. Sampai di sini kemudian diulangi lagi perintah wa asyidu idza tabayatum. Ya. Kalau tidak ada catatan, tidak ada tulis menulis dalam beberapa transaksi jual beli, wa asyidu bainakum, ana saksine. Ya. Kalaupun tidak ada catatan, ya, ada saksinya, sudah cukup. Ya. Dan dalam banyak hal urusan tulis menulis dan saksi ini kadang tidak ada, yaitu ya kebetulan di warung kayak itu tadi yang saya ceritakan tadi. Itu nota tidak ada, saksi orang harus kampung. Ya. Nah itulah sehingga para ulama dalam tentang ayat ini, dalam ayat catat ini, saya pernah terangkan di awal, ada yang menghukumi wajib, ada yang tidak, ya, ada yang menghukumi wajib, ada yang tidak. Yang tidak menghukumi wajib, mencatat itu hanya mandub, ya, sunnah saja, karena tujuan dari perintah catat mencatat ini hanya arahan supaya tidak terjadi persoalan, ya, supaya tidak ada mudarat. Berikutnya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pembahasan setelah menjelaskan hikmah dari perintah mencatat beralih kepada pembahasan perlindungan saksi dan juru tulis. Jadi pembahasan topiknya ganti, ya. Topiknya ganti, masih satu ayat. Allah berfirman, wala yudarra katibu wala syahid. Janganlah juru tulis dan saksi itu terkena mudarat.
Jangan sampai juru tulis dan saksi itu, terjemahan di sini, tinggal-ngel, menghadapi kesulitan. Ya. Sebenarnya bahasa kesulitan, bahasa mudhari itu lebih luas ya, kesulitan macam-macam. Maksudnya begini, resiko jadi saksi dan juru tulis itu bisa menjadi sasaran kemarahan kedua belah pihak yang bertransaksi. Kenapa bukan? Mereka kerbian sih nyatetnya kepriwe mah. Orang kayak dia, nyamuk orang kayak dia orang barang. Mungkin malah sing ditendang juru tulisnya, ya. Atau saksi dipersekusi karena polemik tentang catatan atau transaksinya, ya, polemik tentang transaksinya itu bisa jadi sasaran. Kalau di dalam tafsir Jalalain, wala yudhara katibu wala syahid, jangan sampai juru tulis dan juru saksi itu mendapatkan kesulitan, mendapatkan masalah. Maknanya adalah sahibul haqqi, sahibul haq itu sing ngutangi. Jangan sampai sing ngutangi waman alaihi, dan yang punya kewajiban lunas utang, berarti yang berutang, bitahrifin au imtina'in minasyahadah wal kitabah, dengan ngubah-ngubah atau ngalang-alangi kesaksian dan tulisan. Jangan sampai si juru tulis dan si juru saksi itu mendapatkan kesulitan dari pihak yang bertransaksi, yang ngutangi, maupun yang punya tanggungan utang. Kedua belah pihak ini atau salah satu itu mempersulit juru tulis dengan cara misalnya tahrif. Tahrif itu ngowah-ngowahi, menyelewengkan, ngubah-ngubah. Apa ngubah-ngubah? Perjanjiannya dipalsukan. Wes dicatat bener sama juru tulis tapi diwawai. Lah cilaka itu juru tulisnya. Gimana pembuatan? Banyak kasus notaris ikut kesangkut, ya, kesangkut dituntut. Ini karena ada yang nakal, sing nakal, sing ngutangi apa sing diutangi, loro-lorone bisa nakal, bisa salah satu. Nah, Allah sudah mengantisipasi itu dengan firman-Nya, wala yudhara katibu wala syahid, juru tulis dan juru saksi jangan sampai kena masalah. Kalau bahasa sekarang, ya, seharusnya juru tulis dan saksi itu punya payung hukum perlindungan. Apa namanya? Perlindungan hukum terhadap profesinya. Kalau nggak dapat perlindungan hukum, repot. Peran mereka penting. Itu yang terjadi, tahrif. Au imtina itu dihalang-halangi.
nyatet dihalang-halangi, mau bersaksi dihalang-halangi. Saksi itu mau ngomong yang benar, sadurunge teka bersaksi jelasna transaksi sebenarnya, saksi diintimidasi, dipersekusi, awas kowe nek ngomong. Lah kan wedi maning sing tak nekani bawa pistol. Ya kan wedi. Nah, ini kasus yang sekarang banyak terjadi dalam kehidupan kita itu begitu. Ternyata Al-Quran dari awal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hal yang menyangkut tulisan, tulis menulis ini bisa dimanipulasi, ya, bisa diowah-owahi, saksi bisa diintimidasi, bisa disogok dan seterusnya. Ini beratnya menjaga dokumen otentik. Saksi dan juru tulis itu profesi yang mulia. Ya. Wa in taf'alu, jika kalian sampai melakukannya, sampai mempersulit, bikin masalah terhadap saksi dan juru tulis, fa innahu fusuqun bikum, itu perbuatan fasik, kefasikan kalian, durhaka kepada Allah, betul. Nah, ini yang mempersekusi saksi atau mengubah-ubah dokumen. Sekarang itu mas polemik ijazah palsu itu rame, skripsi palsu rame. Oh itu asik mengerti. Kita orang awam pusing karena apa? Di balik itu pertarungan elit kekuasaan. Itu pertarungan elit kekuasaan. Jadi bukan murni hukum. Nuansa politisnya sangat besar. Jadi pas sekali ada kasus ini kita sampai ayat ini. Jadi kasihan yang jadi juru tulis dan saksi dalam kasus ini nggak berani ngomong karena dia mempertaruhkan jabatan. Atau yang wani ngomong asline nakal, ya, ngomong ngotot, jadi dibayar piro? Nek orang dibayar orang belum ngomong, orang wani ngomong, nggak mau ngomong apa nih bela-bela nih kalau nggak dapat bayaran. Begitulah dunia kita, ya, yang penuh dengan intrik. Kula panjenengan sing sabar. Nggih, aja melu tukaran kados niku mawon. Ya. Tapi ini penjelasan Al-Qur'an ini detail, ya. Wa in lam taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, syariat itu menuntun kita dalam muamalah, ya, menuntun kita di dalam muamalah itu satu, muamalahnya sah, dua, mantep, telu, tenang, aman. Jadi orang mau seperti sah. Makanya kalau kemarin saya itu menyinggung tentang nikah, aja nikah siri nggak pakai catatan, ngomong papat, ya, khususnya yang rondo, menurut saya. Masalah buntut di belakangnya itu loh. Kita itu oleh syariat ternyata dituntut muamalah orang mung sing penting sah, ya.
Nomor loro, ya mantep, ada tulisannya, ada seksinya, ada sah, ada negara terlindungi, ada jaminan perlindungan hukum, tenang, ada aman, tidak ada pihak-pihak yang dipersekusi, dipalsukan, dan seterusnya. Ya. Jual tinuku juga begitu, pernikahan juga begitu, utang piutang semuanya itu bukan sekedar yang penting sah, tetapi ya sah, ya aman, ya tenang. Jadi muamalah itu ya mantep lah. Begitu. Ini hikmahnya ya dalam pembahasan kita, poin-poin kesimpulannya. Kemudian yang kedua, kita simpulkan bahwa syariat Islam itu realistis, ya, realistis, real, ya, cocok untuk hidup manusia, memang harus begitu. Dan praktis, artinya catatan itu aslinya bukan bikin ruwet, bukan, ya, itu praktis, ya. Karena akan mudah sekali melacak kejahatan, mudah sekali membuktikan kebenaran, mudah sekali untuk menentukan yang benar. Ya. Itu kalau tulisan-tulisannya detail, catat-mencatat itu orang Islam menguasai dengan baik. Ya. Tapi kalau urusan catat-mencatat nggak beres, masalah ada saja, macam-macam. Itulah syariat Islam menuntun kita, ya, karena syariat ini memang realistis dan insya Allah praktis. Demikian Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayat ini kemudian ditutup oleh Allah, wattaqullah, semua yang terlibat, yang utang bertakwa kepada Allah, aja wah-wahi dokumen catatan, sing utangi yo ikhlas, aja mengambil keuntungan atas dasar keserakahan. Yang jadi juru tulis juga tulis benar, yang jadi saksi yo wani berani bersaksi dengan kebenaran, semuanya dilandasi takwa kepada Allah. Makanya sahabat Umar, kalau yang orang yang tidak bertakwa kepada Allah jangan mendekati pasar kami, itu yang bikin rusak ekonomi, ya. Aja bisnis nek orang bertakwa. Wa yu'allimukumullah, Allah akan memandaikan kamu, Allah akan memberikan pengertian, memberikan ilmu kepada kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 262 tentang hutang piutang dan juga perintah untuk menulis hutang, juga persaksian. Semoga dapat kita ambil pelajaran dari ayat tersebut. Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, cara selanjutnya yaitu lain-lain. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu sekalian yang bersedia dan menunaikan bagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah wawasan kita dan ilmu agama kita. Kemudian kami sampaikan kepada para penduduk yang kamu dan sekitarnya, insya Allah masih jadi berbeda buka ruang bagi warga sekitar. Barangkali ada yang mau berkurban, masih jamin Nurul-Huda membuka peluang bagi Bapak Ibu yang mau berkorban maupun bisa di bagian sosial, bidang sosial yang masih Nurul-Huda, yaitu Bapak Syarif Ali atau ke RT